masuk pada materi tentang modal dalam perusahaan ya. Jadi kita mungkin sebagai orang awam begitu ya sudah sering mendengar ya istilah modal ini ya. Karena familiar sekali istilah modal bagi kita semua ya, terutama bagi mahasiswa mungkin sudah sering mendengar istilah modal ya. Mungkin dari sejak SD ya sudah mendengar istilah modal ya. Jadi kalau menurut mahasiswa ya, modal itu apa? Ini menurut mahasiswa ya, yang diketahui sampai saat ini modal itu apa? Biaya, Pak. Biaya, oke boleh ya. Yang lain modal itu apa? Misalnya ya kita itu kepengen ikut lomba debat dalam bahasa Inggris gitu ya, pasti akan bilang oh modalnya harus bisa bahasa Inggris gitu. Atau kita ingin ikut lomba memasak misalnya, oh modalnya berarti harus bisa masak kan gitu ya. Atau mungkin kita ingin ikut pertandingan sepak bola, ya modalnya harus bisa main bola kan gitu ya. Kalau kita tidak punya kemampuan seperti itu ya nanti akan memalukan apabila kita terjun ke dalam kompetisi atau dalam perlombaan gitu ya. Jadi apa kira-kira modal itu? Jadi ada yang bilang biaya, boleh lah gitu ya. Terus apa hal lagi? yang paling utama dalam hal yang paling utama dalam membuat suatu hal, Pak. Harta ya. Ya. Oke, harta betul juga ya. Ada lagi yang lain barangkali? Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada ya saya rangkum saja. Tadi yang terakhir itu bilang harta ya. Ini barangkali yang paling tepat ya. Harta itu dalam ilmu akuntansi gitu ya, bisa juga disebut aset ya. Bisa juga disebut kekayaan gitu ya. Bisa juga disebut modal itu tadi atau capital gitu ya. Jadi pengertian modal itu dalam arti luas sebenarnya sesuatu yang akan kita berdayakan gitu ya, sesuatu yang akan kita manfaatkan ya. Sehingga konsep modal ini sekarang sangat luas ya, atau konsep kapital ini sangat luas dalam istilah-istilah seperti SDM gitu ya. Sekarang disebut juga human capital gitu ya. Padahal kalau dulu ya SDM gitu aja, sumber daya manusia gitu ya, atau juga sumber daya insani gitu ya. Betul modal itu sumber daya ya, tetapi kalau disebut capital itu mengandung konsekuensi bahwa modal itu harus memberikan manfaat gitu ya, harus memberikan hasil. Sehingga kalau kita mengistilahkan sumber daya manusia dengan human capital ya, maka sebenarnya tenaga kerja atau manusia-manusia yang bekerja itu harus memberikan manfaat bagi perusahaan ya, harus produktif. Nah, ini pengertian dalam arti luas, sehingga capital ini tidak saja disematkan kepada aset dalam bentuk uang misalnya ya, atau aset tidak bergerak gitu ya, tapi juga kepada manusia ya. Walaupun ya kalau secara rupiah manusia itu tidak bisa dinilai ya, karena apa? Manusia itu mempunyai akal budi, mempunyai pikiran yang susah untuk dinisbahkan itu ya, yang susah untuk dinilai dengan rupiah ya. Sehingga kalau kita melihat manusia, tidak mungkin kita bisa memperkirakan, oh si A itu nilainya sekian triliun misalnya, si B itu sekian miliar, itu tidak mungkin ya. Walaupun ya kalau dilihat dari organ tubuh itu kan, kalau kita lihat di berita banyak yang memperjualbelikan ya organ tubuh, misalnya jantung itu ada yang jual 500 miliar misalnya ya, mata ada yang jual sekian miliar gitu ya. Bervariasi lah, tidak ada standar ya, karena ini memang tidak bisa dinilai. Artinya
tidak ternilai ya, manusia itu sumber daya atau capital yang tidak ternilai harganya itu ya. Nah, ada kasus juga misalnya bayi diculik ya, dijual ya dengan harga murah, tapi itu bukan standar ya. Jadi sama sekali tidak ada standar untuk menilai manusia ya, baik secara fisik maupun secara yang lainnya ya. Itu sangat tidak ternilai harganya. Jadi tidak bisa kuantitisir dalam jumlah rupiah. Oke, itu secara umum ya, bahwa modal ini merupakan sumber daya, aset, harta ya yang dimiliki oleh perorangan maupun oleh organisasi ya atau oleh perusahaan. Nah, dalam konteks pribadi-pribadi ya, kita juga punya modal ya, walaupun mungkin kapasitasnya berbeda-beda, kapabilitasnya juga berbeda-beda ya. Mungkin mahasiswa ada yang punya modal bidang keterampilan ya, ada yang mungkin punya modal secara fisik ya, misalnya punya aset ya, punya tanah, punya rumah, mungkin ya punya kendaraan ya, atau punya uang gitu ya. Itu bisa saja, atau secara soft skill ya, punya keterampilan misalnya dalam berbicara, keterampilan dalam kesenian misalnya ya, atau keterampilan dalam memasak, keterampilan dalam berbudaya apa gitu ya, atau keterampilan olahraga dan seterusnya ya. Ini masing-masing mempunyai modal yang berbeda-beda, mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Oke ya, itu secara umum tentang modal ya. Jadi konteks modal itu bisa sangat luas ya. Nah, khusus dalam pertemuan ini kita ingin membahas modal dari aspek organisasi bisnis ya, yaitu perusahaan. Nah, ada banyak sekali definisi ya tentang modal ini ya. Nanti mahasiswa bisa membaca sendiri, ini saya tukilkan beberapa definisi ya. Ini baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini ada yang menarik ya, tentang modal dari Switzerland ya, dari Switzerland. Jadi modal dalam arti yang luas ya, adalah meliputi modal dalam bentuk uang ya, maupun dalam bentuk barang ya. Nah, ini kalau saya tambahkan lagi ya, tidak hanya dalam bentuk uang dan barang, tapi juga dalam bentuk skill tadi ya, dalam bentuk keterampilan ya, atau mungkin dalam bentuk keunggulan bersaing ya. Nanti kita akan sampai kepada modal yang sifatnya abstrak ya, modal yang tidak bisa dilihat secara fisik. Nah, itu bisa dalam bentuk skill misalnya ya, atau keterampilan ya, atau keunggulan bersaing gitu ya. Nah, kemudian definisi yang lain ini ada dari Bambang Rianto ya, dari Munawir, dari Yakob Louis ya. Nah, yang paling atas ini saya bacakan ya. Modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis ya, yang umumnya berbentuk dana ya atau uang. Kemudian aset ya, aset itu adalah harta bergerak dan tidak bergerak ya, baik itu berwujud maupun tidak berwujud. Kemudian utang ya, utang ini masuk kategori modal ya, karena bisa saja aset atau uang yang kita peroleh itu bersumber dari utang ya, sehingga utang itu masuk kategori modal ya. Ini utang kepada pihak eksternal tentunya, sehingga sering disebut juga nanti modal eksternal atau modal asing ya. Dengan begitu maka proses produksi hingga pemasaran perusahaan bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi modal ini menjadi dasar ya untuk aktivitas perusahaan. Kalau perusahaan tidak punya modal ya susah ya. Sama kalau secara sederhana kita ingin mendirikan usaha ya, usaha apa sajalah gitu ya, baik itu memproduksi barang, menjual barang gitu ya, atau mungkin usaha jasa, itu pasti perlu modal gitu ya. Nah, modal itulah macam-macam ya jenisnya.
Kalau kita punya uang ya bisa kita belanjakan untuk membeli alat-alat produksi ya. Kalau kita sudah punya barang-barang alat produksi ya bisa kita gunakan. Ya, artinya variasi modal ini sangat banyak ya. Tapi umumnya kalau kita awali dengan punya duit ya, maka tentu saja kita bisa beli apa saja ya untuk keperluan awal produksi kita atau awal bisnis kita ya. Nah, contoh untuk modal ini nanti mahasiswa bisa menjelaskan kepada saya ya, apa-apa barangkali gitu ya, ada pengalaman atau mungkin gambaran dari mahasiswa. Kalau misalnya punya uang katakanlah 15 juta gitu ya, atau mungkin 20 juta, nah nanti modal dalam bentuk uang itu akan dibelanjakan apa saja untuk membuka usaha tertentu ya. Nah ini tentu ya tergantung kepada rencana dari mahasiswa. Kira-kira kalau punya uang 20 juta misalnya ya, ingin membuka usaha apa gitu ya. Saya yakin kalau saya tanya kepada mahasiswa, jawabannya akan berbeda-beda ya. Jadi silahkan, saya ingin mendengar aja dari mahasiswa ya, kira-kira kalau punya uang 20 juta sebagai modal awal itu ya, itu akan membeli apa saja, kemudian untuk bisnis apa begitu ya. Silahkan apabila ada yang ingin mencoba menjelaskan. Nggak usah banyak-banyak lah ya, 20 juta gitu ya. Kalau 20 miliar mungkin terlalu banyak ya, 20 juta saja. Kalau ingin membangun usaha ya, sudah bisa lah gitu ya. Walaupun tentunya usahanya usaha kecil-kecilan gitu ya. Silahkan. Muhammad Hussein ini mengangkat tangan, gimana maksudnya? Halo, Muhammad Hussein? Iya, Pak. Silahkan Muhammad Hussein ini ada mengangkat tangan katanya. Ya gimana, silahkan. Mungkin uang 20 jutanya saya bikin toko warung mungkin, Pak. Warung sembako. Boleh. Terus yang akan dibeli apa saja? Barang-barang yang saya beli kemungkinan ya contohnya seperti beras, mie, dan kebutuhan dapur lainnya, Pak. Artinya itu ya khusus sembako ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira nih ya kalau 20 juta itu seberapa banyak gitu ya uang 20 juta untuk membeli sembako, mungkin beras beli berapa kilo gitu kan ya, mungkin mie berapa, telur gitu ya. Iya, Pak. Kemudian alat pendukungnya ya. Selain itu kan tadi yang akan dibeli yang disebutkan oleh Muhammad Hussein itu adalah barang-barang dagangannya ya. Nah, selain itu tentu ada alat-alat pendukung lain ya untuk berjualan. Itu harus dibeli juga. Ayo, contohnya apa? Kayak seperti rak, kulkas. Rak kulkas. Oke. Terus apa lagi? Etalase. Etalase. Oke. Terus? Apa lagi kira-kira? Komputer perlu nggak? Atau Nggak, mau Pak. manual? Manual, Pak. Manual. Oke, terus meja kursi perlu nggak? Iya, meja kursi perlu, Pak. Perlu kan, masa kita Iya, berdiri terus ya, pegel ya, meja Ya. kursi. Nah itu ya, jadi apa yang diuraikan oleh Muhammad Hussein ini menunjukkan bahwa uang 20 juta itu nanti akan berubah bentuk ya. Kalau uang itu kan dalam aset itu kemarin saya sampaikan di manajemen keuangan ya, itu adalah aset lancar ya. Nah, ketika dibelanjakan itu bisa berubah fungsi ya. Ada yang jadi aset tetap ya, seperti misalnya tadi rak, kemudian etalase ya, meja, kursi itu yang tadinya aset lancar dibelanjakan menjadi aset tetap ya. Nah, itu sama fungsinya masih juga sebagai modal ya. Hanya bentuknya tidak lagi sebagai uang tetapi sebagai peralatan ya. Nah, kemudian bisa jadi tadi dibeli beras, telur gitu ya, mungkin juga mie instan, itu adalah
persediaan barang dagangan ya. Karena apa? Barang-barang yang dibeli itu nanti akan dijual kembali ya. Jadi kalau beli beras 1 kilo misalnya 12.000 misalnya gitu ya, dijual lagi 13.000. Nah itu. Kemudian telur sekilo misalnya 10.000, dijual lagi 11.000 misal ya. Nah ini adalah persediaan barang dagangan. Sama itu juga masuk kategori modal ya, tapi masuk ke aset lancar ya. Jadi uang tunai persediaan itu adalah aset lancar. Nah ini ya menggambarkan bagaimana modal itu akan berubah bentuk ya sesuai dengan jenis usaha ya dan sesuai dengan rencana pemiliknya gitu ya. Nah, dalam konteks ini maka modal itu adalah kolektivitas ya. Nah, ini kolektivitas dari seluruh barang yang terdapat dalam rumah tangga perusahaan. Ini ya definisi dari Yakob ini ya. Yang berfungsi untuk membentuk pendapatan yang ada dalam neraca di sebelah debit ya. Sedangkan kekayaan adalah daya beli yang ada di dalam berbagai modal dan berada di neraca sebelah kredit ya. Jadi kalau kita tadi menggambarkan membuka usaha dagang ya, maka modal itu ya secara kolektif semuanya yang kita miliki ya. Yang tadinya modal 20 juta dapat berbagai macam barang dagangan ditambah dengan meja, kursi ya, etalase, rak kulkas dan seterusnya. Nanti barang dagangan itu akan dijual ya. Dan ketika dijual dapat duit, maka akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itu akan menambah kekayaan sehingga akan masuk ke dalam modal ya, tambahan modal. Jadi kalau tadinya misalnya modal kita 20 juta, kemudian dalam 1 tahun kita dapat untung 5 juta misalnya ya, maka 5 juta itu bisa menambah modal kita gitu ya, sehingga jadi 30 juta. Kemudian aset kita bisa bertambah, modal kita bisa bertambah. Nah ini adalah siklus usaha ya, siklus usaha yang dimulai dari modal, kemudian modal itu akan berkembang, makin membesar. Indikatornya adalah ketika aset kita naik, ya, modal kita naik, itu adalah perusahaan mengalami kemajuan, ya. Nah, sebaliknya, manakala terjadi penurunan, ya, baik itu dalam aset, misalnya dalam utang, itu indikatornya atau indikasinya bahwa perusahaan mengalami penurunan, ya. Dan itu yang dihindari oleh kita semua. Jadi kita seringkali menghitung berapa aset, itu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar sih kekayaan perusahaan. Ya. Nanti kita akan membahas juga tentang struktur kekayaan perusahaan. Oke ya, jelas ya gambaran umum tentang modal ya? Jelas ya? Kalau masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan, silahkan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan dengan jenis-jenis modal ini ya. Jadi jenis modal ini berdasarkan sumber ya, sumber diperolehnya modal ya. Itu ada modal eksternal, ada modal internal ya. Modal eksternal tentu adalah modal yang diperoleh dari luar perusahaan ya. Nah, diperoleh dari luar perusahaan itu sumbernya bukan dari dalam ya, tapi dari luar perusahaan. Contohnya apa kalau modal eksternal? Kita dapat dari luar. Coba mahasiswa, contohnya apa? Proposal. Proposal. Utang. Ya, utang ya. Utang. Nah, utang itu adalah modal eksternal karena kalau kita misalnya utang ke bank berarti sumber dananya dari bank ya. Bank adalah kreditur ya, kreditur kita ya. Kalau misalnya kita sumbernya pinjam dari teman itu berarti kan utang ke teman gitu ya. Jadi itu dari luar juga ya. Atau bisa juga dari menjual saham ya. Kalau perusahaan kita sudah maju, kemudian kita mencetak saham, kemudian kita jual di bursa efek ya, maka
nanti akan ada modal masuk ya, modal eksternal itu dari para pemegang saham. Nah, pemegang saham ini nanti menjadi bagian dari pemilik perusahaan ya. Biasanya presentasinya ini yang diatur ya, presentasi kepemilikan saham. Kalau misalnya pemilik aslinya ya, itu biasanya harus mayoritas kepemilikan sahamnya, biar bisa mengatur ya, bisa menentukan direksinya, bisa menentukan komisaris gitu ya. Tapi kalau menjadi minoritas, itu yang repot karena nanti akan diatur oleh orang lain sebagai pemilik saham yang mayoritas ya. Jadi ini biasanya aturan main di perseroan terbatas yang sudah terbuka ya, yang sudah menjual sahamnya di bursa efek ya. Makanya di belakang nama perusahaan biasanya ada tulisan TBK ya. TBK itu artinya terbuka, dia sudah go public ya, sudah menjual sahamnya secara umum ya, seperti PT Telkom TBK gitu ya, PT Gudang Garam TBK misalnya, Unilever TBK dan seterusnya ya. Nah ini modalnya banyak disupport oleh eksternal gitu ya. Oke, kemudian modal internal. Nanti kebalikan dari yang eksternal, di mana modal diperoleh ya dari kekayaan sendiri ya. Jadi kalau kita misalnya tadi punya duit 20 juta itu modal internal ya. Kemudian kalau kita menambah modal dari keuntungan berarti itu adalah modal internal ya. Kalau kita punya duit lagi misalnya tambahin lagi modalnya, itu modal internal. Jadi modal internal ini adalah yang bersumber dari pemilik ya, dari diri kita sendiri ya. Nah itu. Kemudian jenis modal berdasarkan pemiliknya ya. Nah, ada modal sosial. Nah, ini modal sosial ini sebenarnya konteksnya adalah kepemilikan oleh masyarakat ya. Jadi sifatnya ini adalah semacam pemerintah lah ya. Pemerintah itu membangun jalan sumbernya dari pajak misalnya ya. Nah, pajak itu adalah disetor oleh masyarakat ya. Jadi jalan-jalan yang dibangun dari pajak misalnya ya, kemudian pasar atau mungkin jembatan gitu ya, atau stasiun misalnya atau pelabuhan, itu adalah modal dari masyarakat, itu dari setoran pajak. Sehingga kalau dilihat dari aspek pemiliknya ya, kalau itu berasal dari dana masyarakat ya sebenarnya itu adalah milik masyarakat, hanya konteksnya adalah melalui pemerintah, sehingga pemerintah yang membangun, pemerintah yang memelihara dan dinikmati kembali oleh pemiliknya, yaitu oleh masyarakat. Jadi yang membangun itu bukan masyarakat, tapi yang membangun adalah melalui pemerintah ya, diatur oleh pemerintah, dikendalikan oleh pemerintah. Ini modal sosial ya. Kemudian ada modal perseorangan. Nah, modal ini diperoleh dari mereka yang memiliki jenis usaha atau memiliki aktivitas usaha ya, dan tentunya yang memberikan laba ya. Jadi kalau misalnya kita bikin warung tadi dicontohkan ya, artinya itu adalah modal perseorangan ya. Karena apa? Ya, duit milik kita sendiri, kemudian kita bangun warung sendiri gitu ya. Itu adalah perusahaan perseorangan, dan tentu saja semua dikendalikan sendiri ya. Tidak ada lagi yang orang lain yang mengendalikan karena murni milik perorangan. Nah ini milik perorangan itu bisa berbentuk dana ya, dana itu bisa disimpan di tabungan ya, bisa disimpan di deposito ya, atau mungkin kalau duitnya besar bisa disimpan dalam bentuk properti ya, mungkin rumah gitu ya, atau mungkin kos-kosan gitu ya, bisa juga mungkin villa ya, macam-macam. Nah kemudian kalau kita istilahnya membeli saham ya, bisa saja modal perseroan itu diberikan dalam bentuk saham ya, karena biasanya kalau kita membeli saham perorangan ya persentasenya kecil ya, karena dana kita terbatas ya. Biasanya kalau pemilik saham yang besar itu adalah mereka dari kelompok ya, kelompok bikin korporasi ya,
Nah, itu baru membeli saham dalam jumlah besar ya. Dan kalau mayoritas ya dia bisa mengambil alih kepemilikan perusahaan ya dengan menempatkan orang-orangnya di dewan direksi ya, BOD ya, board of director ya, atau CEO ya, atau di komisaris. Ya, itu dari pemiliknya ya. Nah, kemudian jenis modal dari wujudnya ya. Nah, tadi saya sudah menyinggung ya. Ada yang pasif, ada yang aktif ya. Nah, yang pasif ini adalah modal abstrak ya. Jadi modal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata ya. Wujudnya itu tidak bisa dilihat ya. Kalau kita misalnya melihat rumah, mobil, komputer itu bisa kelihatan wujudnya ya. Tapi kalau modal abstrak ini tidak terlihat ya, tetapi mempunyai peran ya, mempunyai manfaat ya bagi perusahaan. Nah, contoh misalnya adalah hak cipta ya, kemudian pengetahuan, ada goodwill gitu ya, mungkin juga ada brand ya, skill tadi ya yang saya sebut human capital ya, kemudian ada koneksi ya, networking ini juga modal abstrak ya, kemudian hak pendirian usaha, image ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita cerita tentang brand misalnya ya sebagai modal abstrak ya, itu kadang-kadang kita susah menilai kira-kira brand itu nilainya berapa. Ini agak-agak susah ya. Makanya kalau kita punya usaha atau punya produk dengan brand yang sudah bagus, yang sudah mapan ya, yang sudah dipercaya oleh konsumen, kita biasanya mengandalkan lembaga independen ya untuk menilai seberapa besar sih kalau dirupiahkan gitu ya. Ini yang menarik ya, karena bisa jadi sangat besar nilainya ya. Bisa dibayangkan lah kalau misalnya brand seperti Toyota gitu ya, Honda, kemudian Aqua misalnya gitu ya, itu kalau dijual itu mungkin sangat besar sekali nilainya ya, karena begitu kita mendengar brand Toyota langsung kita teringat, wah ini mobil yang bagus misalnya gitu ya. Dia dengar brand Honda, wah ini mobil yang bagus, ini motor yang bagus gitu ya. Jadi sudah sangat yakin ya konsumen. Dengan demikian maka tidak banyak berpikir ya untuk membeli motor Honda ya, membeli mobil Toyota dan seterusnya. Ya. Bahkan seperti Aqua ya, kita tahu merek ini sangat kuat di benak kita ya. Sehingga kalau kita beli Ades bilangnya beli Aqua gitu ya. Kita beli Fit bilangnya beli Aqua misalnya ya. Kita beli RON 88 bilangnya beli Aqua. Nah, ini sudah sangat kuat ya, sehingga mempunyai nilai yang sangat tinggi. Nah, mahasiswa bisa memberi contoh kira-kira brand apa lagi yang nilainya kuat ya, sehingga kalau dirupiahkan mungkin sangat mahal gitu ya. Saya yakin masih sangat banyak. Ada bisa ngasih contoh mahasiswa? Apa kira-kira? Apple, Pak. Apple ya. Apple ini sangat kuat, bahkan image yang ada di masyarakat, Apple itu adalah produk yang berkualitas ya, sehingga dia menjual dengan harga mahal pun ya masih laku ya. Ya kalau kayak saya agak berat ya beli merek Apple karena harganya mahal ya. Katakanlah MacBook ya, MacBook Air gitu ya. MacBook Air itu yang sekarang keluar mungkin sudah sekitar 20 jutaan ya harga barunya ya. Jadi kalau bagi saya pribadi ini ya berat gitu ya. Ya kita cari yang bukan Apple gitu ya, yang lebih murah ya. Handphone juga sama kan? iPhone itu juga sangat mahal. iPhone itu mungkin paling murah sekarang ya di 7 juta kali ya, yang paling murah. Jadi ya begitulah ya, sangat kuat ya mereknya, brandnya, sehingga langsung kita ingat bahwa Apple itu produk yang berkualitas ya, sehingga harganya wajar mahal gitu kan, ingatannya kita begitu ya. Padahal kualitasnya mungkin ya tidak berbeda jauh lah dengan yang merek
non Apple gitu ya. Saya pakai laptop Asus ini juga ya cukup lah gitu ya. Tidak beda jauh lah dengan MacBook Air kalau kita pakai lah ya, sama saja. Kalau katakanlah ada beda-beda ya beda-beda tidak banyak lah, tidak prinsip gitu ya. Mungkin dari kualitas monitornya gitu ya, itu yang membedakan. Kalau Apple mungkin lebih jernih gitu ya, lebih enak gitu ya dipakai gitu. Oke, ada lagi yang lain? Banyak sekali ya brand-brand yang berkualitas ya. Dan brand ini ada contoh kasus ya yang dijual ya, dan harganya juga memang tidak murah ya. Ingat nggak brand Buah Vita? Ada yang ingat brand Buah Vita? Apa itu? Merek apa Buah Vita? Minuman, Pak. Minuman, Pak. Minuman Pak. Ya, minuman ya. Pernah mencicipi atau meminum Buah Vita? Pernah, Pak. Pernah, Dulu Pak. doyan banget. Enak soalnya. Buah Vita itu pemiliknya siapa sekarang? Pemiliknya siapa Buah Vita? Yo, kalau minum dilihat nggak di kemasannya itu? Fit, Pak. Perusahaan mana? Fit. Hah? Fit. Suaranya kok kurang gede ya? Apa nama perusahaan yang tertera di bungkus atau di kemasan Buah Vita? Nama perusahaannya apa? PT Unilever, Pak. Unilever, ya benar sekali Unilever. Tahu nggak bahwa dulu itu Buah Vita bukan milik Unilever loh. Dulu Buah Vita itu pemiliknya adalah Ultra Jaya. Pernah dengar Ultra Jaya? Pernah, Pak. Nah, perusahaan apa itu? Ultra Jaya perusahaan apa? Susu, Pak. Ya, susu ya. Susu betul sekali ya. Nah, dulu itu Buah Vita diproduksi oleh Ultra Jaya. Itu sekitar tahun 2000-an, lah di bawah 2000 lah, sudah lama ya. Nah, kemudian dijual ya kepada Unilever. Harganya pada waktu itu ya mungkin di bawah 2000-an lah itu ya. 400 miliar ya. Itu pada saat itu ya. Pada saat itu 400 miliar. Jadi kalau sekarang ini ya berapa kali lipat ya, bisa jadi sudah triliun ya. Jadi merek atau brand ini tidak terlihat kan wujudnya seperti apa, itu tidak kelihatan, bentuknya seperti apa ya. Tetapi ketika dijual ternyata jadi duit gitu ya. Jadi ada nilainya ya. Dan dalam konsep ilmu akuntansi ya, barang-barang tidak berwujud itu bisa diukur nilainya ya. Dan nilainya itu bisa diakui, disajikan di neraca ya sebagai aset tidak berwujud. Itu bisa ya. Dengan demikian maka akan menambah modal perusahaan ya, akan menambah kekayaan perusahaan ya. Ini uniknya ya dari aset tidak berwujud atau intangible asset. Nah, contoh yang lain apa selain merek ini ya? Tadi ada goodwill gitu ya. Goodwill ini ya nama baik lah gitu ya. Image juga ya. Kemudian ada juga skill, hak cipta ya. Nah, hak cipta ini juga bisa sangat mahal ya. Kalau kita lihat seperti Facebook ya. Kemudian yang sudah dijual itu apa kemarin? Facebook atau WA yang dijual tuh? WhatsApp. WhatsApp kan sekarang pemiliknya Facebook ya? Ya. Betul, Pak. Ada yang pernah baca dulu WhatsApp itu dijual berapa ke Facebook? Ada yang pernah baca nggak? Ada yang pernah baca? Hah? Berapa dulu dijual WhatsApp ke Facebook itu? Berapa? Berapa triliun ya? Pasti mahal ya. Kalau nggak salah tuh miliar dolar, Pak. Triliunan gitu ya. Berapa? 19 miliar dolar. 12 miliar dolar ya. Itu silakan dikalikan
12 miliar kali 190 triliun, Pak. Berapa? 190 triliun. 190 triliun ya. Kalau mahasiswa punya duit seperti itu mungkin bingung ya mau dipakai buat apa nih duit gitu ya. Saking banyaknya gitu ya. Nah itu ya, jadi betapa berharganya ya hak cipta ya. Jadi kalau kita sebagai manusia tentu kita punya hak masing-masing untuk menciptakan sesuatu ya. Jadi kita kalau punya ide-ide kreativitas itu ya, itu jangan didiamkan ya, tetapi kalau bisa diwujudkan. Nah, Facebook ini kalau saya pribadi gitu ya, dulu saya cerita sedikit ya, saya aktif dulu sering menggunakan layanan IRC ya, Internet Relay Chat ya, jadi chatting tapi platformnya masih sederhana ya. Kita masuk ke IRC, kemudian kita buka aplikasinya, kita chatting di situ. Tapi masih sederhana, tidak ada gambar ya, hanya ada nama kita ya, kemudian namanya kita punya nick lah ya, nickname, ada nama kita, kemudian kita bisa chatting di situ. Nah, dulu tuh saya sudah kepikiran seandainya IRC ini bisa diwujudkan gambar kita, gitu, kemudian video atau foto, ini pasti akan lebih menarik. Nah sayangnya ya saya hanya sampai mikir saja ya, tidak sampai melaksanakan ya. Seandainya saya sampai melaksanakan, kemudian kerjasama dengan teman-teman bikin seperti Facebook, nah mungkin sudah jadi kaya raya saya sekarang ini ya. Jadi seperti itu ya, kalau mahasiswa punya ide-ide yang cemerlang, jangan dipikiran saja, tapi kalau bisa diwujudkan ya. Sehingga bisa sangat luar biasa ya, nanti bisa mendadak terkenal ya, bisa mendadak jadi orang yang kaya raya ya. Nah itu ya cerita sedikit ya. Mahasiswa pernah alami IRC, pernah menggunakan dulu tahun 2000. Mahasiswa tahun 2000 udah lahir belum? Belum, Pak. 2002. 2002 ya, belum lahir ya. Iya ya. Berarti belum mengalami IRC. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah modal konkret ya, atau modal aktif. Ini adalah modal yang kita bisa lihat secara kasat mata ya. Bisa dilihat bentuknya ya. Ini yang ada di sekitar kita lah ya. Tadi contoh warung, dia punya beras, bisa terlihat berasnya. Punya etalase, kelihatan etalasenya ya. Punya meja, kelihatan itu ya. Jadi kebalikan dari yang abstrak tadi ya. Ini sangat sudah jelas lah ya, tidak perlu saya perpanjang lagi. Oke, kemudian modal berdasarkan sifatnya ya. Ada modal tetap, ada modal lancar ya. Ini konteksnya adalah sama seperti aset tetap dan aset lancar ya. Jadi modal lancar ini atau modal tetap ini bisa digunakan untuk keperluan kegiatan produksi ya dalam kurun waktu yang lama ya, lebih dari setahun. Nah ini konsepnya kan sama dengan aset tetap. Aset tetap juga begitu, aset yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama ya, lebih dari satu periode akuntansi ya. Nah, contoh misalnya gedung, tanah, kendaraan, komputer ya, itu adalah modal tetap. Nah, kemudian modal lancar ya. Ini konsepnya sama seperti aset lancar ya. Jadi yang habis terpakai dalam satu kali proses produksi ya. Atau yang jangka pendek ya, di bawah setahun ya. Ini adalah modal lancar ya, seperti bahan bakar ya, bahan baku ya. Jadi misalnya barang dagangan ya, telur misalnya ya, kita beli mungkin dalam waktu seminggu sudah habis ya, dijual lagi ya. Nah kemudian beli beras misalnya dalam waktu sebulan sudah habis terjual lagi, ya, itu adalah modal lancar ya. Kemudian misalnya kita beli mie instan misalnya ya, dalam waktu sebulan sudah terjual habis. Nah ini menunjukkan itu adalah modal lancar ya, itu ada di dalam persediaan barang dagangan ya. Selain itu tentu modal lancar adalah kas ya. Kas itu adalah uang tunai ya, itu juga modal lancar ya.
Kemudian mungkin ada piutang, ya, ada perlengkapan, ya, dan seterusnya yang masuk kategori aset lancar. Oke, kita lanjutkan. Manfaat modal, ya. Jadi secara keseluruhan itu mahasiswa paham lah ya, kalau kita punya modal ya kita bisa melakukan berbagai aktivitas ya sesuai dengan jenis usaha kita ya. Misalnya untuk sewa tempat ya, kalau kita misalnya buka warung, tempatnya nyewa ya kita harus sewa ya, cari yang di tempat ramai misalnya di pinggir jalan gitu. Kemudian beli bahan baku atau beli barang dagangan ya. Kemudian bisa untuk gaji karyawan ya. Kalau kita misalnya punya warung, kemudian kita punya karyawan yang nungguin warung itu harus kita gaji. Nah itu juga salah satu manfaat dari modal kita ya. Kemudian kalau ada lebih ya modal kita bisa disimpan ya di tabungan misalnya ya, atau di deposito gitu, atau mungkin untuk yang lainnya ya. Jadi berbagai keperluan itu tentu sangat tergantung ya kepada jenis usaha, dan yang kedua adalah apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan. Kalau kita misalnya tadi punya uang 20 juta, kita punya rencana bikin warung bahan baku ya, sembako gitu ya, bisa digunakan untuk itu ya. Atau mungkin kita punya 20 juta ingin buka jasa potong rambut ya, atau cukur rambut ya, tentu harus kita beli peralatannya atau kita sewa ruangan gitu ya. Itulah manfaat modal ya. Mahasiswa tadi sudah menjelaskan kalau punya modal 20 juta akan beli ini itu gitu ya. Jadi sangat banyak, sangat beragam gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan fungsi bekerjanya aset atau aktiva ya. Ini modal aktif ya, dibedakan menjadi modal kerja, working capital assets, kemudian fixed capital asset ya. Jadi ada beberapa perbedaan ya yang dapat kita identifikasi untuk membedakan apakah itu working capital, apa itu fixed capital ya. Jadi yang pertama ya, modal kerja lebih fleksibel ya, artinya mudah dirubah, bisa diperbesar atau dikurangi ya, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Sedangkan fixed capital itu lebih bersifat tetap ya, jadi tidak mudah untuk dikurangi atau diperkecil ya. Nah biasanya yang masuk kategori working capital ya, jumlahnya yang mudah diperbesar atau diperkecil ya, itu contohnya apa mahasiswa coba? Kalau dari sisi aset lah ya, dari sisi aset yang mudah digedein, mudah dikecilin itu kira-kira apa? Apa misalnya? Kita punya macam-macam aset ya, katakanlah kita punya usaha dengan berbagai macam aset yang mudah kita perbesar, dikembangkan, atau mudah dikurangi gitu ya. Itu apa misalnya? Ya, saya sambil minum ya. Silahkan, apa misalnya? Ayo silahkan. Apa contohnya ya? Modal produksi, Pak. Apa? Modal produksi. Modal produksi, ya secara spesifik apa modal produksi itu? Sebutkan namanya apa barangnya atau jenisnya lah gitu. Bahan baku mungkin Pak. Nah, bahan baku ya. Jadi bahan baku betul ya, itu bahan baku itu mudah saja mau kita tambah, mau kita kurangi ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya kita ingin memproduksi bakso misalnya ya, maka kalau penjualannya laku ya kita perbanyak bahan bakunya kan, kita tambah dagingnya ya, kita tambah telurnya, kita tambah tepungnya ya. Kalau misalnya jualannya lagi sepi ya kita kurangi saja,
beli dagingnya dikurangi, ya, tepung, telur, ya, menyesuaikanlah dengan kebutuhan, ya. Oke, betul ya. Nah kemudian yang modal tetap apa contohnya? Yang agak susah ya ditambah dikurangi. Bisa tapi dalam jangka waktu yang lama itu ya, tidak bisa cepet lah. Gitu. Apa misalnya? Telekomunikasi Kak, Pak. Telekomunikasi, contoh spesifiknya apa? Kayak seperti menjual handphone atau pulsa. Oh, ini berarti barang dagangan ya, barang dagangan. Nah, barang dagangan ini misalnya kita jualan handphone ya, kita beli handphone kemudian itu dijual kembali ya. Kira-kira mudah nggak kita tambah kurangi, artinya kalau kita katakanlah sepi gitu ya, maka kita tidak usah beli handphone lagi untuk dijual. Kalau lagi rame kita bisa kulakan lah ya, kulakan handphone dalam jumlah yang banyak gitu. Kira-kira itu mudah atau gampang itu nambah ngurangi barang dagangan tuh? Ayo. Sulit Pak. Sulit ya, sulitnya kenapa? Ayo, sulitnya kenapa? Kalau misalnya kita jualan handphone ya, kemudian kita misalnya punya stok 5 buah handphone misal untuk dijual kembali ya. Nah kemudian sepi nih penjualannya. Kalau gitu bulan depan nggak usah beli lagi lah handphone, nunggu ini dulu habis gitu. Itu mudah nggak? Artinya penambahannya atau pengurangannya itu mudah nggak? Itu kan tergantung keputusan kita ya, artinya kita mau nambah stok baru atau tidak, itu kan tergantung keputusan kita ya, selaku pedagang, gitu, pedagang handphone. Kira-kira mudah atau tidak? Keputusan ada di tangan kita itu. Yo, kira-kira mudah atau gampang? Ayo. Mudah ya, iya mudah itu karena itu kan keputusan kita bisa mengatur, mengendalikan sendiri gitu ya. Nah, yang sulit itu apa coba nih? Contoh fixed capital ya, yang agak bukan sulit sih, maksudnya perlu waktu yang lebih lama lah gitu ya untuk menambah atau mengurangi gitu. Apa contohnya? Perlengkapan mungkin Pak. Perlengkapan atau peralatan? Iya Pak, peralatan. Peralatan ya. Jadi misalnya kita ingin menambah gedung gitu ya, atau mengurangi gedung ya, itu bisa sih, cuman waktunya tidak bisa cepat ya, artinya mungkin prosesnya bisa ya dengan setahun 2 tahun gitu ya. Nah ini yang dimaksud modal tetap atau fixed capital ya. Oke ya. Kemudian yang kedua susunan modal kerja relatif variabel ya. Artinya elemen-elemen modal kerja akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan susunan modal tetap ya relatif permanen dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi dari susunan modal kerja ya atau struktur modal kerja ya, maka working capital ini relatif lebih mudah untuk berubah-ubah ya. Nah, kemudian kebalikannya fixed capital agak lebih sulit ya, dan jangka waktunya mungkin lebih lama itu ya. Kalau dari konsep struktur modal ya, maka yang masuk working capital kira-kira apa? Sehingga dia relatif fleksibel ya untuk berubah dalam jangka waktu yang pendek ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Apa misalnya kalau dari struktur modal kerja? Biaya advertising, Pak. Iklan. Apa? Biaya advertising. Iklan, Pak. Biaya iklan. Apa sih, kurang jelas suaranya? Biaya iklan, Pak. Iklan? Ya, biaya. Maksudnya biaya iklan itu ya? Iya, Pak. Oh, biaya iklan, ya bisa lah ya.
Walaupun ini iklan itu sekarang juga jadi perdebatan, artinya kategori biaya iklan itu macam-macam ya. Ada yang mendefinisikan biaya iklan ini masuk kategori investasi, ada ya, sehingga dia Wah, hari ini kok jadi juara. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kemudian yang saya melanjutkannya tadi lupa saya, biaya iklan tadi, biaya iklan ini ada yang mengkategorikan sebagai investasi. Karena apa? Karena iklan itu akan dinikmati dalam jangka waktu yang lebih dari setahun ya, dalam jangka waktu yang lebih lama. Makanya biaya iklan ini ada yang mengkategorikan sebagai investasi gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang mengkategorikan sebagai eksploitasi, artinya biaya-biaya atau expenses ya yang dikeluarkan secara biasa ya. Kalau kita punya pengeluaran itu dikategorikan sebagai beban atau sebagai biaya ya. Nah, ini menjadi debatable. Tapi oke lah ya bahwa struktur modal kerja ya yang mungkin mudah berubah itu adalah modal kerja internal ya. Kita bisa menambah, mengurangi ya. Apalagi kalau kita perusahaan perseorangan. Kalau perusahaan perseorangan itu ya terserah kita saja. Kita mau menambah modal bisa, kita mau mengambil modal untuk kepentingan pribadi juga bisa ya. Kan namanya juga perusahaan perorangan ya. Jadi modal pribadi itu sifatnya lebih working capital ya. Nah, kalau modal asing atau eksternal ini susah ya. Karena ini menyangkut pihak eksternal ya, seperti utang ke bank ya. Ini relatif sulit ya, karena perlu persetujuan bank, perlu survei ya, kemudian juga nanti ada perjanjian dan seterusnya, ada kontrak dan seterusnya ya. Jadi lebih lama waktunya ya. Nah, kalau modal persorangan ya bebas saja ya, itu seperti itu. Mudah-mudahan mahasiswa jelas ya. Kalau misalnya belum jelas bisa tanya. Nah, kemudian yang ketiga, modal kerja ini mengalami perputaran dalam jangka waktu yang pendek ya. Ini working capital ya, sedangkan fixed capital proses perputarannya lebih panjang ya. Contohnya apa? Yang perputarannya lebih pendek misalnya. Apa? Working capital ini. Jadi dia cepat ya, laku, dibeli orang, kemudian kita beli lagi, dijual lagi, laku, cepat gitu perputarannya. Apa contohnya? Ya, contohnya apa kira-kira working capital dalam proses perputaran ini? Ada yang bisa ngasih contoh? Tadi yang bukan kasus ya, yang cerita tentang sembako itu gimana coba? Yang sembako tadi itu masuk kategori working capital atau fixed capital? Halo, suara saya kedengaran nggak? Working capital. Working capital ya. Jadi persediaan barang dagangan itu kan apalagi sembako ya, itu sangat cepat perputarannya ya. Tadi saya contohkan kan beli beras ya mungkin dalam waktu sebulan habis gitu ya. Mungkin telur dalam waktu ya seminggu 2 minggu habis gitu ya. Atau mungkin juga mie instan gitu ya. Itu perputarannya cepat ya sembako. Jadi ini pasti masuk working capital ya. Sedangkan fixed capital ini lebih lama perputarannya ya. Contohnya apa coba? Kalau yang
Dari sisi perputarannya yang lama itu apa misalnya? Apa contohnya kalau Saham, Pak. apa? Saham. Saham ya. Saham lebih lama ya. Kemudian properti ya. Kalau kita jualan properti ya perputarannya pasti lama ya. Belum tentu sebulan itu laku gitu ya. Bisa jadi berapa bulan baru laku ya. Ini prosesnya perputarannya lebih lama ya. Itu contoh working capital yang fixed capital ya. Oke, kemudian pembagian modal pasif ya. Kalau tadi itu modal aktif, sekarang modal pasif ya. Jadi dari jenis modal pasif ini dibedakan dari modal sendiri atau modal badan usaha ya. Modal badan usaha ini adalah artinya penambahan modal yang berasal dari perusahaan ya, misalnya dari laba gitu ya. Kemudian modal asing atau modal kredit ya. Ini modal asing misalnya dari jualan saham, kemudian dari pinjaman gitu ya. Nah, kalau ditinjau dari lamanya penggunaan, modal pasif dibedakan jadi jangka panjang, jangka pendek ya. Kalau jangka panjang itu lebih dari setahun ya penggunaannya. Kalau jangka pendek ya di bawah 1 tahun ya. Kalau bagi masyarakat di Jawa Barat ini ada satu jenis lagi ya. Apa coba? Ada yang tahu nggak? Khususnya di masyarakat Sunda lah gitu ya. Ada satu jenis modal lagi, apa coba? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu jenisnya kalau di masyarakat Jawa Barat atau di masyarakat Sunda lah gitu ya? Ada yang tahu? Itu ada satu jenis lagi yaitu modal jangka imah itu ya. Tahu nggak jangka imah? Ada yang orang Jawa Barat nggak di sini? Mana orang Jawa Barat ada nggak? Tahu jangka imah nggak? Halo? Tahu jangka imah nggak? Ayo, Jarak rumah, Pak. Hah? Apa-apa? Jarak rumah. Jangka imah itu ya buat ke rumah. Ini bercanda ya. Buat ke rumah modal jangka imah itu buat orang yang di rumah gitu ya. Enggak, ini bercanda ya. Jadi bukan ada di sini ya. Ini hanya guyonan saja ya. Oke, kita lanjutkan dengan struktur kekayaan dan struktur finansial ya. Oke, untuk ini ya, untuk struktur kekayaan dan struktur finansial nanti saya pindah tempat dulu ya. Sebentar ya, karena rupanya tempatnya ini mau dipakai katanya. Saya kebetulan menggunakan tempat rapat ini biar tenang gitu ya. Tapi ternyata malah ramai gitu ya. Ada orang yang mau rapat. Gitu. Sebentar ya, saya maaf ya. Saya lanjutkan lagi sedikit lagi struktur finansial ya dan struktur aset ya atau kekayaan perusahaan. Jadi ada semacam perbandingan ya untuk melihat bagaimana struktur aset yang dimiliki perusahaan ya. Jadi ada dua jenis perbandingan ini. Yang pertama adalah perbandingan absolut ya yang mencerminkan angka real, angka yang sesungguhnya yang dibandingkan. Kemudian yang kedua adalah ada perbandingan relatif ya. Perbandingan relatif ini menggunakan prosentase ya, jadi angkanya adalah angka prosentase. Izin masuk, Pak. Hah? Kenapa? PPT-nya belum di-share, Pak. Oh, sorry, bentar ya. Aduh, ini hari ini gangguannya. Oke, sudah kelihatan? Sudah ada, Pak. Oke, ya jadi
ada perbandingan absolut dan perbandingan relatif. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi misalnya aset lancar 1.500.000 ya. Kemudian aset tetapnya 4,5 juta ya. Maka kita bisa melihat struktur kekayaannya dengan membandingkan aset tetap terhadap ya, yaitu 1,5 juta dibagi 100.000. Sama pembaginya, aset tetap 4,5 juta dibagi 100.000 berarti 45. Dengan demikian maka perbandingan absolut adalah 15:45 gitu ya. Kemudian secara relatif berapa? Secara relatif itu 25% aset lancar, 75% aset tetap ya. Ini diperoleh dari penjumlahan ya. 15 ditambah 45 itu adalah 60. 15 dibagi 60 adalah 25%. 45 dibagi 60 adalah 75%. Jadi kita bisa melihat bahwa struktur kekayaan perusahaan adalah 25% itu berupa aset lancar, 75% berupa aset tetap dari seluruh total kekayaan perusahaan. Jadi dari seluruh total kekayaan perusahaan, 75%-nya adalah aset tetap dan 25%-nya adalah aset lancar ya. Itu cara membacanya. Nah, kemudian struktur finansial ya. Ini bagaimana aset-aset perusahaan dibelanjai. Artinya dibelanjai itu sumbernya itu dari mana kita mendapatkan aset-aset perusahaan ya. Dalam struktur finansial ini akan kelihatan pada keseluruhan aktiva dan pasiva di neraca. Nah, kalau khusus sumbernya itu ada di sebelah kanan neraca ya, atau pasiva ya, atau liabilities dan capital ya, atau dan modal. Dilihat dari sumbernya dari mana. Jadi kemarin sudah saya jelaskan, ketika kita melihat neraca, maka kolom sebelah kiri itu adalah jumlah kekayaan kita, sedangkan kolom sebelah kanan itu dari mana kekayaan itu kita peroleh. Sumbernya dari mana kekayaan itu kita peroleh. Nah, sumbernya itulah yang kita lihat di sini dari segi struktur finansial perusahaan ya. Jadi di sini mencerminkan perbandingan baik secara absolut maupun secara relatif ya, sama dengan yang tadi. Nah, kemudian dari sisi modal ya, itu bisa dilihat modal jangka panjang maupun modal jangka pendek ya. Jadi di sini bisa dibandingkan sumber pembiayanya bisa dari modal jangka panjang atau modal asing ya. Bisa juga dari modal sendiri atau modal jangka pendek. Oke ya. Nah, struktur modal ini adalah bagian dari struktur finansial ya. Nah, kita lihat berikutnya di sini ya, contohnya. Jadi misalnya suatu perusahaan mempunyai modal asing ya sebesar 35 juta. Modal sendiri 65 juta ya. Maka perbandingan secara absolut dan relatif adalah sebagai berikut. Secara absolut 20/60 ya. 20 modal asing, 60 adalah 65 bukan 60 ya. 65 ini salah nih ya. Jadi 35/65 ya, ini saya perbaiki dulu. 35/65 ya. Kemudian perbandingan secara persentase tentu adalah 35% dibanding 65% ya. Ini secara relatif, secara absolut 35 dibanding 65. Karena kalau kita jumlah ini 100 ya. 100 sehingga 35 itu ditambah 65 100. Nah, 35 dibagi 100 adalah 35%, 65 dibagi 100 adalah 65%. Nah, ini melihat struktur modal kita. Jadi kalau kita membacanya, maka seluruh modal yang dimiliki oleh perusahaan 35%-nya adalah modal asing,
65%-nya adalah modal sendiri. Oke, kita lanjutkan. Pedoman struktur finansial yang konservatif. Ya. Jadi kita ada apa sih pedoman, ya, atau istilahnya apa ya, acuan lah gitu ya, dalam kita menyusun struktur finansial yang hati-hati, ya, yang aman. Jadi ada di ilmu akuntansi itu prinsip konservatisme, ya. Prinsip konservatisme ini adalah prinsip kehati-hatian. Semua orang akuntansi biasanya seperti itu, ya, tidak mau gegabah, ya, tidak mau asal-asalan dalam membuat keputusan, khususnya dalam keuangan, sehingga dalam hal penyusunan laporan keuangan ada menggunakan prinsip konservatisme, ya. Sangat hati-hati sesuai dengan kondisi, ya, dan dilaporkan sesuai dengan real keadaan yang sebenarnya. Nah, dalam pedoman struktur finansial konservatif itu ada dua, itu secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal ini kita membandingkan, ya, satu bagian, yaitu di sebelah kanan neraca, ya, secara vertikal dari bawah ke atas gitu, ya, dari bawah ke atas, ya. Ini kita membandingkan antara modal asing dengan modal sendiri, ya. Jadi secara finansial bahwa modal asing dalam keadaan bagaimana yang tidak boleh terlampaui atau tidak boleh melebihi dari besarnya modal sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan modal asing ini apabila tidak dikendalikan itu bisa berbahaya apabila dia mendominasi, ya, modal yang ada di perusahaan. Saya sampaikan di depan tadi, manakala saham itu mayoritas dikuasai oleh orang asing atau orang lain, maka kepemilikan perusahaan berubah, ya, beralih menjadi dimiliki oleh orang lain. Nah, dengan demikian maka harus ada rambu-rambu, harus ada acuan, ya, agar aman perusahaan kita tidak sampai dicaplok oleh orang asing gitu, ya. Caranya dengan membuat aturan struktur, ya, modal secara konservatif vertikal tadi, ya. Jadi kita membuat kebijakan agar modal asing nih misalnya paling tidak samalah dengan modal sendiri gitu, ya. Jadi 1:1. Artinya sama jumlah modal asing dengan modal sendiri. Sehingga kalau di total itu 50-50, ya, 50%, 50%. Nah, tidak boleh modal asing itu melebihi modal sendiri. Ini acuan yang bisa kita buat. Tapi juga kita bisa membuat yang lebih konservatif lagi, ya. Lebih hati-hati lagi. Misalnya, kepemilikan modal asing maksimal 25% dari modal sendiri atau dari total modal, ya, misalnya perbandingannya berarti menjadi 25%, 75%. Bisa juga seperti itu. Dengan demikian maka kepemilikan modal asing itu di bawah 50%, sehingga tidak mungkin dia mencaplok usaha kita karena kecil kepemilikannya, ya. Itu bisa dibuat kebijakan, ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah struktur finansial konservatif horizontal, ya. Kalau tadi adalah dari satu kolom di modal, yaitu dari bawah ke atas antara modal sendiri dan modal asing, maka ketika kita membuat struktur secara horizontal, nah, kita bisa melihat dari aset tetap, ya, ditambah persediaan besi, ya. Persediaan besi adalah biasanya berlaku di perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, ya. Sehingga artinya di sini adalah persediaan yang harus selalu ada di perusahaan, tidak boleh kurang, ya. Ini untuk menjaga stabilitas produksi atau stabilitas barang dagangan sehingga tidak sampai kehabisan, ya. Ketika kita misalnya jualan sembako tadi yang dicontohkan, ya, kita jualan beras misalnya, maka kita harus menetapkan kira-kira persediaan beras yang harus selalu ada itu berapa, ya. Misalnya 100 kilo itu harus selalu ada di toko misal, ya, maka tidak boleh kurang dari 100 kilo, ya.
minimal 100 kilo itu harus ada beras di toko. Nah, itu persediaan besi. Ya. Dengan demikian maka aset tetap plus persediaan besi ini menjadi bagian dari struktur finansial yang bisa kita atur ya. Jadi dibandingkan nanti ya antara aset tetap ya dengan plus persediaan besi ya dibandingkan dengan jumlah modal sendiri ya. Nah, ini misalnya kita bikin aturan ya, jumlah modal sendiri itu harus sama atau minimal lah ya, minimal harus sama dengan jumlah aset tetap ditambah persediaan besi. Nah, artinya tidak boleh nanti modal sendiri itu lebih kecil ya, minimal sama ya. Atau mungkin jumlah asetnya lebih besar daripada modal sendiri, itu misalnya tidak boleh. Nah, itu juga bisa ditentukan oleh kita sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Kalau ingin aman perusahaan misalnya modal sendiri harus lebih besar misalnya gitu ya dari jumlah aset tetap dan persediaan besi misalnya. Itu bisa juga seperti itu. Jadi tergantung pada kebutuhan dan tujuan perusahaan. Nah, itu materi kita hari ini ya. Hari ini sampai nanti jam 3:30 ya, waktu yang tersisa silahkan mahasiswa membuat alasan ya, membuat kebijakan khususnya yang poin B ini, struktur finansial horizontal ya, yaitu jumlah modal sendiri dengan jumlah aset tetap plus persediaan besi. Nah, kira-kira menurut mahasiswa akan seperti apa? Ini menurut pandangan mahasiswa atau kebijakan mahasiswa, apakah menginginkan modal sendiri sama dengan aset tetap dan persediaan besi, atau modal sendiri lebih besar ya, atau sebaliknya modal sendiri lebih kecil? Silahkan menurut versi mahasiswa seperti apa ya kebijakan yang akan diambil dan jelaskan alasannya ya. Kalau misalnya mahasiswa memilih modal sendiri sama dengan jumlah aset tetap dan persediaan besi, alasannya apa ya? Kalau misalnya lebih kecil dari aset dan persediaan besi itu alasannya apa ya? Jadi ini tugas hari ini sampai nanti jam 3:30 ya. Silahkan ditulis di kertas, kemudian difoto, di PDF-kan ya, dan di-upload di WA grup ya, WA grup kelas ya. Itu ya. Jadi ada yang ditanyakan hari ini? Barangkali ada yang belum jelas. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin Pak. Ya, silahkan. Izin bertanya Pak. Ya. Ini agak keluar dikit Pak, tapi masih ada hubungannya pertanyaannya. Oh, nggak apa-apa. Sok, gimana? Kemarin itu saya habis baca buku, salah satu buku tentang manajemen keuangan, tapi manajemen keuangannya itu keuangan pribadi. Nah, dia itu mengungkap kalau aset sama liabilitas itu tidak bisa digabung karena aset itu sesuatu atau harta yang dimiliki yang menghasilkan untuk dia, sedangkan liabilitas itu harta, dia itu aset atau harta, tapi dia itu masih memungkinkan mengeluarkan uang dari si pemiliknya gitu. Nah, apakah konsep seperti ini bisa kita terapkan di perusahaan gitu Pak? Ya, antara aset dan liabilitas kan ya? Ya, antara aset dan liabilitas tadi. Ya, kalau digabung ya tentu tidak bisa ya, karena kan liabilitas itu adalah sumber diperolehnya aset. Jadi hubungannya tadi yang saya jelaskan di konsep neraca atau di laporan posisi keuangan. Jadi kita memperoleh atau mendapatkan aset dengan berbagai cara. Ada yang membeli sendiri ya, sumbernya dari uang sendiri. Ada juga yang dari uang jualan saham ya, atau juga dari uang utangan. Nah, tadi kalau liabilitas itu berarti aset yang diperoleh dari utang. Ya tentu saja aset itu harus bisa produktif untuk membayar utang ya. Jangan sampai aset yang kita peroleh dari utang itu tidak bisa digunakan untuk membayar utang.
Nah, dengan demikian maka asetnya jadi tidak produktif ya itu. Nah, sebaliknya kalau aset itu bisa produktif sekali sehingga bisa membayar utang, bahkan ada lebihnya gitu ya. Ada sisa lebihnya, itu sangat bagus ya. Nah, disinilah kita harus pinter-pinter untuk menggunakan dana hasil pinjaman ya. Jangan sampai dana hasil pinjaman itu menjadikan aset yang sia-sia ya, yang tidak produktif gitu. Itu maksudnya. Jelas ya? Tapi Pak, ini Pak, pertanyaannya Ya. bukan itu Pak. Tapi pertanyaannya itu gimana sih perbedaannya gitu, cara bedain kalau keuangan pribadi ini Pak, bedain aset sama liabilitas. Nah, sedangkan di perusahaan itu gimana cara bedain yang mana aset sama liabilitas. Nah, karena kan di buku itu disebutin kalau aset itu yaitu emang benar-benar harta itu datengin duit itu ke kita, nggak ngeluarin uang gitu. Contohnya kayak kos-kosan atau rumah gitu yang kita sewakan gitu. Nah, itu kan emang benar-benar mereka mendatangkan keuangan gitu kan ke kita. Nah, kalau liabilitasnya itu contohnya kayak mobil sama rumah yang kita pakai. Kita butuh biaya servis segala macamnya gitu. Nah, kan sedangkan di perusahaan kayak peralatan yang ada di perusahaan itu kan juga butuh servis gitu, Pak. Nah, itu kan apakah masuk di liabilitas atau aset gitu, Pak? Gimana itu bedainnya? Gimana sih, aku nggak jelas pertanyaannya. Suaranya kurang jelas, coba dikerasin suaranya supaya saya paham maksud pertanyaannya. Gimana diulangi lagi coba. Aduh Pak, ya. Ini sudah Oke, saya ulangin Pak ya. tapi tetap coba yang keras ya suaranya biar saya ini dengar. Oke, ini kedengaran Pak? Masih kurang keras sih sebenarnya ini. Coba, aduh gimana supaya jelas ya. Coba, saya tekan ininya, earphone-nya biar jelas. Ya, gimana coba? Oke, tes Ya. satu. Coba, Pak. Diulangi lagi coba. Oke. Jadi dia itu diungkapin di buku itu kalau liabilitas sama aset itu kan berbeda, Pak. Nah, kalau di buku itu aset itu dia itu emang yang benar-benar mendatangkan keuangan gitu, keuangan ke kita gitu, nambahin hasil ke kita. Nah, sedangkan liabilitas itu dia itu harta, tapi masih ada pengeluaran dari kita. Contohnya kayak rumah sama kendaraan gitu, Pak. Kita butuh biaya servis gitu. Nah, jadi kita keluar duit untuk harta itu. Nah, dia masuk ke liabilitas. Nah, sedangkan kalau di perusahaan itu gimana nentuinnya, Pak? Sedangkan kalau kayak contohnya alat-alat yang ada di perusahaan, nah itu kan masuknya ke aset. Tapi dia kan butuh juga servis gitu Pak, butuh juga orang yang untuk untuk merawatnya gitu. Nah jadi kita keluar uang untuk alat itu. Nah alat itu masuk ke liabilitas atau aset Pak? Oh ini mungkin maksudnya ya, apa sih pengelompokan aset ya. Jadi kalau di perusahaan ini ada yang mengelompokkan aset-aset ya, berdasarkan pertama tingkat produktivitasnya ya. Yang kedua ada aset-aset yang sumbernya dari mana ya, misalnya tadi dari utang gitu ya. Itu ada yang dipisahkan ya. Kemudian juga ada aset yang sumbernya dari sewa ya. Nah, itu juga dipisahkan. Nah, mungkin maksudnya seperti itu. Ini untuk memudahkan penilaian terhadap produktivitas aset ya. Jadi nanti kelihatan ada aset sendiri yang bersumber dari modal sendiri, produktivitasnya seperti apa, ada yang aset bersumber dari utang, itu produktivitasnya seperti apa, ya. Ada juga aset yang dari sewa, produktivitasnya seperti apa, dan ada aset yang membebani perusahaan, ya, yang justru keberadaannya itu membuat tambahan beban bagi perusahaan. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Mungkin yang saya tangkap itu seperti itu. Jadi ini adalah kebijakan akuntansi perusahaan. Jadi ada yang seperti itu ya, itu jelas lebih baik ya, karena menggunakan prinsip konservatisme tadi, sehingga dia bisa mengambil keputusan secara tepat ya.
aset-aset yang membebani bisa saja dilepas gitu ya, dijual misalnya ya. Kemudian aset-aset yang dari utang harus dipastikan bisa untuk membayar utang-utangnya. Sementara aset-aset yang produktif yang dari modal sendiri ya bisa dimaksimalkan ya. Nah itu pengelompokan aset sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah dalam hal kebijakan akuntansi ya, setiap perusahaan itu berbeda-beda ya, tergantung kepada kebutuhannya. Namun tetap berpedoman kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum ya. Kalau di Indonesia harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya. Jelas ya? Oke, Pak. Jelas, Pak. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Ini kalau tatap muka mah enak ini karena lewat Zoom jadi lewat Google Meeting suaranya enggak ini. Coba ada lagi yang lain? Kalau misalnya tidak ada, silahkan mengerjakan tugas yang tadi disampaikan, dikumpulkan pada saat akhir perkuliahan, yaitu jam 15.30 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri Google Meeting ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak.